Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuh. baik. Bismillah, alhamdulillah, waba'ad. Yang saya hormati, yang kami hormati, kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi kelas 6C yang kami banggakan, Pak Ustadz, Pak dosen, Pak Dr. Misno, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Lanjut, ini dari kelompok 4, yaitu ada Bu Dewi Aisyah, Sunandi, Bu Nurlaila, dan Pak Usman Sirojudin, serta Pak Burhanuddin, yang akan mempresentasikan makalah ya, yang kami sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan beberapa poin untuk presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja saya bacakan dari pertama untuk latar belakang terlebih dahulu. Masa dewasa merupakan fase yang sangat krusial dalam siklus kehidupan manusia, karena tahapan ini seseorang mencapai kematangan secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkannya menjalani kehidupan secara sendiri. Tidak seperti masa anak-anak atau remaja yang masih berada dalam bimbingan orang tua dan institusi pendidikan. Individu dewasa diharapkan mampu menanggung tanggung jawab pribadi, sosial, dan spiritual secara menyeluruh. Oleh sebab itu, masa ini sering disebut sebagai fase kritis karena menjadi penentu dalam membentuk identitas diri serta arah hidup seorang di masa depan. Dengan demikian, penting bagi para pendidik, psikolog, dan tokoh agama untuk memahami ciri dan dinamika masa dewasa agar mampu memberikan dukungan yang tepat kepada individu dalam tahapan ini. Baik, untuk bab 1, sebagaimana kita ketahui bahwa masa dewasa di situ, namun demikian, di balik ekspektasi itu tidak kita pungkiri bahwa realitas dewasa di era modern ini justru penuh dengan tantangan. Banyak orang dewasa muda mengalami tekanan sosial, krisis identitas, bahkan ketidakpastian hidup akibat tuntutan ekonomi, dinamika sosial, serta derasnya arus budaya digital. Fenomena seperti quarter life crisis, tingginya angka penundaan pernikahan, hingga gangguan kesehatan mental menjadi bukti bahwa dewasa bukan sekedar soal usia, melainkan soal kesiapan psikologis dan sosial yang harus dikembangkan. Hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk kita, khususnya sebagai calon pendidik, dalam memahami fase ini secara lebih mendalam. Untuk menjawab tantangan itu, para ahli telah banyak memberikan kontribusi melalui teori-teori perkembangan. Misalnya, Erik Erikson dengan konsep intimacy versus isolation yang menjelaskan konflik utama pada masa dewasa awal. Daniel Levinson yang membahas struktur kehidupan dewasa, hingga Jean Piaget dan Robert Hapcrus yang mengkaji aspek kognitif dan sosial. Teori-teori ini memberi kita landasan ilmiah yang penting dalam merancang pendekatan pendidikan dan pembinaan yang
sesuai dengan kebutuhan perkembangan dewasa. Dalam praktiknya, pemahaman tentang masa dewasa ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Melalui pemetaan karakteristik perkembangan dewasa, kita dapat menyusun strategi pembelajaran, pelatihan, keterampilan hidup, serta penguatan karakter dan spiritualitas yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa sebagai peserta didik dewasa. Disinilah lembaga pendidikan berperan besar dalam membentuk pribadi dewasa yang kuat secara intelektual, matang secara emosional, dan tangguh secara spiritual. Lebih jauh lagi, jika kita tinjau dari perspektif Islam, masa dewasa juga memiliki makna religius yang mendalam. Dalam Islam, kedewasaan bukan hanya soal kemandirian, tetapi juga soal taklif, yaitu saat seorang mulai memikul kewajiban ibadah dan sosial secara penuh. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar kepada pembentukan karakter dewasa yang tidak hanya rasional dan sosial, tetapi juga spiritual, dengan mengintegrasikan teori psikologi, perkembangan, dan ajaran Islam. Kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan seimbang tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalani masa dewasanya. Dari pemaparan tersebut, makalah ini mengangkat beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana konsep masa dewasa dijelaskan oleh para ahli. Yang kedua, bagaimana Islam memandang tanggung jawab pada fase ini. Dan yang ketiga, mengapa masa dewasa awal dianggap strategis dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan. Melalui makalah ini, saya berharap kita semua dapat memahami karakteristik perkembangan masa dewasa secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang teori psikologi maupun nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi bekal bagi kita sebagai pendidik dalam mendampingi dan membina peserta didik dewasa secara optimal. Baik, mangga Pak Usman atau saya lanjut ya. Dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya melanjutkan presentasi makalah kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa. Yang kita memasuki pembahasan pada bab kedua, yaitu pembahasan yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri masa dewasa. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu masa dewasa. Masa ini merupakan fase setelah remaja, di mana seseorang memasuki tahap kemandirian, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Papilia dan Feldman menjelaskan bahwa masa dewasa adalah periode krusial dalam kehidupan. Karena disinilah individu mulai memikul tanggung jawab nyata sebagai pasangan, sebagai orang tua, maupun pekerja profesional. Kita tidak bisa melihat masa dewasa sebagai sesuatu yang statis, karena sejatinya ini adalah fase yang sangat dinamis dan penuh dengan tantangan. Disinilah peran teori-teori perkembangan menjadi penting untuk membantu kita memahami dinamika yang kompleks ini. Pembagian masa dewasa menjadi 3 fase, yaitu fase awal, madya, dan lanjut, untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tugas perkembangan khas pada setiap tahapannya. Kita masuk ke periodisasi. Yang pertama adalah dewasa awal. Dewasa awal terjadi antara usia 20 hingga 40 tahun. Ini adalah fase penyesuaian hidup. Disinilah seseorang biasa menyelesaikan studi, mulai dari bekerja dan mempersiapkan pernikahan. Menurut Erikson, tantangan utama di fase ini adalah membangun keintiman tanpa kehilangan identitas. Lalu yang kedua, masa dewasa madya. Masa ini terjadi di antara usia 40 sampai 60 tahun. Ini merupakan masa puncak produktivitas dan refleksi. Levinson menyebut fase ini sebagai masa konsolidasi hidup.
di mana seorang mulai melihat dampak dari keputusan-keputusan hidupnya. Tugas utamanya adalah generativitas, yakni memberi kontribusi bagi generasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah dewasa lanjut, yaitu usia di atas 60 tahun. Meski banyak yang mengasosiasikannya dengan penurunan fisik, sejatinya ini adalah fase reflektif dan spiritual. Erikson menyebutnya sebagai krisis antara integritas ego dan keputusasaan. Di sini, individu belajar berdamai dengan kehidupannya atau justru mengalami penyesalan. Teori-teori yang paling banyak dirujuk adalah milik Erik Erikson yang menjelaskan konflik psikososial di tiap tahap. Dan kemudian Daniel Levinson dengan teori struktur kehidupannya yang menggambarkan bagaimana hidup seseorang dibentuk oleh transisi yang terjadi setiap dekade. Selain itu, Jean Piaget meskipun fokusnya pada anak, tetapi tetap ia relevan karena fase operasional formal berlanjut ke dewasa. Hevigers juga memberikan daftar tugas-tugas perkembangan masa dewasa seperti stabilitas, keuangan, dan relasi sosial. Yang menarik adalah Mariam dan Berma mengangkat pendekatan andragogi di mana pengalaman hidup menjadi kunci pembelajaran orang dewasa. Selanjutnya perspektif kritis terhadap teori. Namun, kita tidak boleh menerima teori klasik tanpa kritik. Banyak teori perkembangan dewasa cenderung normatif dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, kelas sosial, atau gender. Misalnya, pendekatan postmodern mengatakan bahwa kedewasaan tidak bisa digeneralisasi. Bahkan, penelitian neuropsikologis seperti oleh Blackmore dan Cowdery menunjukkan bahwa perkembangan otak terus berlangsung hingga usia pertengahan 20-an. Maka pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual menjadi keharusan dalam memahami proses menjadi dewasa di era modern ini. Dilanjutkan. Ciri-ciri masa dewasa. Masa dewasa memiliki ciri-ciri dalam berbagai dimensi. Dari sisi biologis, dewasa awal adalah masa puncak fisik, sedangkan masa lanjut mengalami penurunan fungsi tubuh. Secara psikologis, orang dewasa mulai stabil emosinya dan lebih reflektif. Dalam aspek sosial, individu menjadi bagian penting dari keluarga dan komunitas. Dan dari sisi moral dan spiritual, ada peningkatan kesadaran akan nilai hidup dan tanggung jawab. Bahkan studi terbaru dari Dewi dan Kurniawan 2021 menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual erat kaitannya dengan kepuasan hidup. Kemudian pandangan Islam tentang masa dewasa. Islam memiliki pandangan yang sangat komprehensif mengenai kedewasaan. Dalam Islam, kedewasaan tidak hanya soal usia, tetapi juga soal akal dan kesiapan moral. Konsep balik dan akil menjadi dasar seseorang dianggap siap menjalankan tanggung jawab syar'i. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 menyatakan menjelaskan bahwa tanda kedewasaan adalah kemampuan berpikir matang. Dan Al-Ghazali memandang bahwa kedewasaan mencakup kemampuan menahan nafsu dan menegakkan akhlak. Ini menunjukkan bahwa Islam ingin mengintegrasikan aspek spiritual dalam pemahaman tentang perkembangan dewasa. Dewasa awal sebagai persiapan pernikahan. Akhirnya kita sampai pada salah satu isu krusial, masa dewasa awal sebagai persiapan pernikahan. Fase ini penting karena disinilah seseorang mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Kemampuan emosional, komunikasi, dan kestabilan psikologis menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Sayangnya data BKKBN 2022 menunjukkan bahwa banyak perceraian terjadi karena ketidakpastian mental. Penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pihak ketiga, dan tidak bertanggung jawab, serta KDRT. Oleh karena itu,
Pendidikan pranikah berbasis nilai-nilai Islam dan psikologi menjadi sangat strategis. Studi Sarifudin 2021 bahkan membuktikan bahwa pendekatan integratif dalam bimbingan calon pengantin mampu meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga secara signifikan. Demikian pemaparan saya untuk bab 2. Semoga pembahasan ini dapat memberi gambaran utuh tentang bagaimana masa dewasa dipahami baik dari perspektif psikologi perkembangan maupun ajaran Islam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Bagian penutup, Pak Sunandi atau sama saya? Baik, saya lanjut aja untuk penutup ya. Baik. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah penutup. Yang pertama adalah mengenai kesimpulannya, perkembangan masa dewasa adalah fase yang sangat penting dan kompleks dalam siklus kehidupan manusia. Masa ini tidak hanya ditandai oleh pencapaian kematangan fisik dan kognitif, tetapi oleh kestabilan emosi, relasi sosial yang mapan, dan peningkatan kesadaran moral serta spiritual. Kita mempelajari bahwa masa dewasa terdiri dari 3 tahap, yaitu dewasa awal, madya, dan lanjut, yang masing-masing membawa tantangan dan tugas perkembangan yang khas. Melalui teori-teori klasik seperti Erikson, Levinson, Piaget, dan Havigas, kita bisa memahami bagaimana manusia berkembang dalam konteks peran sosial, pekerjaan, dan relasi pribadi. Namun, tidak cukup sampai di situ. Teori kontemporer seperti pendekatan neuropsikologi dan postmodern mengingatkan kita bahwa perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, lingkungan, bahkan ekonomi. Dengan demikian, kita perlu menggunakan pendekatan yang integratif dan lintas disiplin dalam memahami perkembangan masa dewasa secara utuh. Dalam konteks Islam, masa dewasa tidak hanya berorientasi pada kedewasaan biologis atau administratif, tapi juga kesiapan secara ruhani. Islam memandang masa dewasa sebagai titik awal seseorang memikul amanah besar, yaitu menjalankan syariat dan bertanggung jawab secara sosial sebagai khalifah di bumi. Maka pendidikan yang mendukung kematangan spiritual dan etika sangat relevan untuk dikedepankan pada tahap ini. Yang keduanya mengenai saran, berdasarkan temuan dalam makalah ini, kami ingin memberikan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi kontribusi bagi dunia pendidikan dan masyarakat yang luas. Dan untuk para pendidik dan institusi pendidikan, sangat penting agar proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dewasa, baik dari segi psikososial maupun moral spiritual. Pendekatan yang menekankan pada pembentukan karakter, pemecahan masalah nyata, serta penguatan identitas diri akan sangat bermanfaat. Dan selanjutnya, untuk lembaga keagamaan dan komunitas sosial hendaknya lebih aktif menyelenggarakan program pembinaan spiritual dan pranikah yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan psikologi perkembangan. Hal ini penting dalam mempersiapkan generasi dewasa awal menghadapi pernikahan dan tanggung jawab sosial. Dan kepada rekan-rekan semuanya, saya sarankan untuk terus memperluas kajian-kajian interdisipliner tentang masa dewasa, terutama dengan memperhatikan keragaman budaya, nilai lokal, serta perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Dan terakhir, kepada kita semua sebagai individu dewasa, mari kita tingkatkan kesadaran diri, baik melalui refleksi diri, manajemen stres, maupun pendalaman nilai-nilai spiritual, agar kita bisa menjadi pribadi yang utuh, matang, dan siap menghadapi tantangan zaman. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sirajuddin, kemudian Pak Sunandi juga ya. Dan tadi ada satu lagi ya,
Nah, baik, terima kasih ya. Menarik ya materi hari ini terkait dengan kedewasaan ya. Jadi ini semua juga rata-rata sudah dewasa juga gitu ya. Jadi paham mestinya gitu apa itu kedewasaan. Tapi ada hal yang menarik nih ketika justru tadi kan seolah-olah itu dewasa itu rata-rata itu apa ya positif gitu ya. Tapi banyak juga sisi-sisi negatif dari pendewasaan itu sendiri gitu ya. Misalnya nih ya, ketika seorang itu sudah dewasa biasanya itu agak rada-rada kekeh gitu ya. Artinya kekeh itu ya berdasarkan background pendidikan, background budaya, sosial gitu. Jadi seolah-olah itu ketika dia memegang satu prinsip yang menurut dia benar gitu ya. Nah, ini agak sulit nih menerima kebenaran yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga tentu hal yang perlu kita renungkan gitu ya. Jadi makanya harus ada dalam epistemologi itu, dalam filsafat ilmu itu standar dari sebuah kebenaran misalnya gitu ya, baik itu yang sifatnya qat'i ataupun yang sifatnya itu dzanni ya. Kembali ke kedewasaan berarti mestinya ya ada beberapa memang teori yang menunjukkan atau mendefinisikan dulu ya tentang apa itu kedewasaan. Jadi nanti karakter utama dari dewasa itu kan sebenarnya dia itu kalau dalam bahasa agamanya itu sudah mukallaf gitu ya. Jadi sudah siap untuk menerima beban kewajiban syariat. Nah, itu adalah dewasa. Nah, tentu saja ya kalau secara sempit sih sebenarnya ini tidak masuk secara langsung kepada mata kuliah kita ya, walaupun ini biasa dewasa itu, maka nanti saya mau tanya nih, jadi dewasa itu rata-rata kalau orang Indonesia itu di usia berapa? Gitu ya. Kenapa? Karena tadi kultur budaya gitu ya, sistem sosial itu biasa berpengaruh. Misalnya nih, ya fitnah yang selalu muncul gitu. Misalnya kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah yang usianya itu baru 7 tahun, ya digauli ketika usia 9 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya kita ngambil pendapat ini ya, misalnya apakah 7 tahun itu sudah dewasa? Kemudian ukuran dewasa itu apakah tadi ketika sudah 9 tahun, ya ketika seorang perempuan haid misalnya gitu, apakah itu juga adalah salah satu tanda dari kedewasaan di dalam Islam gitu ya. Nah, atau mungkin itu baru tadi, kalau ngambil teori yang awal itu adalah sebagai dewasa awal. Itu kan sebenarnya untuk lebih perincian saja, untuk merincikan. Belum lagi tadi yang disebut dengan apa, sindrom usia 25, nanti ada sindrom usia 40, sindrom usia 50. Itu kan hal-hal yang menurut saya itu menarik untuk kita kaji, dan tentu saja dalam perspektif Islam juga kita perlu kembangkan. Kenapa? Saya ulang lagi bahwa ya sering sekali memang teori yang ada itu tadi adalah kaitannya dengan apa, teori-teori yang mungkin kultur budayanya dan juga keyakinannya itu kadang berbeda. Ya misalnya anak-anak usia misalnya SD atau MI, sekolah dasar di Indonesia sama tidak dengan yang ada di Jepang, di Cina, di Eropa, di Amerika, sama atau tidak cara berpikirnya. Ya saya rasa dari sistem pendidikan yang berbeda itu juga akan menghasilkan keragaman. Sehingga tugas kita adalah bagaimana sebenarnya konsep atau teori tentang kedewasaan ini, dan setelah dewasa what's next gitu ya, apa. Nah, sebenarnya sih kalau pendidikan kita mungkin lebih fokus ya, jadi PR kita juga adalah bagaimana kan pendidikan ini adalah tujuannya itu menyiapkan seorang peserta didik atau menyiapkan peserta didik untuk menjadi dewasa, untuk menjadi seorang mukallaf yang siap, yang mampu untuk melaksanakan ya kewajiban-kewajiban, khususnya kewajiban syariah. Baik, terima kasih ya Pak Sunandi dan juga Pak Sunandi. Tadi masukannya kalau dari saya sih mungkin dari sisi PowerPoint-nya ya, secara tampilannya itu kurang menarik. Misalnya ini bicara tentang psikologi orang dewasa, gambarnya ada bukunya English gitu kan, itu kan nggak nyambung ya. Jaga sembung pergi haji ya, nggak nyambung calon-calon haji. Gitu ya. Nah, jadi kemudian juga jangan sampai satu slide itu satu paragraf ngageblaut gitunya, ulah gitu ya. Jadi enak pointer, the power of point ini selalu the power of point selalu saya ulang-ulang gitu. Jadi nanti ke depan itu kalau bagus ya tadi pakai Gamma ya, pakai Gamma nanti baru di download pakai PPTX ya. Itu ya kita juga revisi juga, jangan langsung ambil semua dari Gamma juga gitu ya. Perlu kita revisi, tutupinya ada gambar Gammanya, gimana caranya biar lebih menarik dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke presentasi yang kedua nih.
Siapa nih yang udah siap nih? Silahkan.